Maju kena, mundur kena, si Bima Sakti. Berita selanjutnya ada usulan Sintayong perlu jadi pelatih timnas Indonesia lebih lama lagi karena bikin skuad Garuda lebih bagus. Simak selengkapnya di sini. Pelatih yang akan melatih timnas Indonesia U17 dalam hal ini Bima Sakti juga harus bisa sedikit banyak menjelaskan konsep permainannya kepada 3 pelatih lain yang akan ikut dengan Bima Sakti untuk menyeleksi pemain. Jadi yang dipilih pemainnya nanti yang kira-kira akan bisa memahami konsep permainan dari Bima Sakti, karena nanti yang akan menjadi pelatih kan Bima Sakti. Dari PSSI kan seperti itu penunjukannya. Jadi Bima Sakti pelatih, nanti akan ada asisten. Nah, jika asistennya adalah Dennis Wise, artinya Bima Sakti harus berkomunikasi secara intensif dengan Dennis Wise untuk menentukan pilihan-pilihan pemainnya. Dan Sintayong serta Indra Safri akan backup. Bayangin aja, di dalam mempersiapkan tim U17 ini, 3 orang yang sangat penting itu diminta langsung. Ya, STY, Indra Safri, dan Dennis Wise saat ini. Luar biasa. Jika dia datang ke Jakarta, diminta untuk bisa bertemu tentunya dengan Erik dan Bima, termasuk dengan STY dan Indra Safri, kan ini bagus. Mantap ini. Posisi Bima Sakti kini tengah berada di titik dilematis. Kepastian melatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 membuat dirinya bak berada di situasi maju kena, mundur kena. Persiapan belum dimulai, tetapi Bima sudah mendapat kritik deras terutama di media sosial. Netizen menganggap Bima adalah juru taktik kemarin sore yang belum berbekal asam garam untuk menapak di pentas dunia. Bima memiliki rekam jejak sebagai asisten pelatih Persiba Balikpapan pada 2016. Kemudian ditarik ke timnas Indonesia setahun kemudian sebagai asisten dan pelatih interim. Kini, pria asal Balikpapan menukangi timnas Indonesia U16 sejak 2019. Piala AFF U16 2022 jadi persembahan perdana dari Bima Sakti untuk Indonesia. Namanya semakin melambung karena dianggap berhasil membina pemain remaja jadi yang terbaik di Asia Tenggara. Tak heran jika Ketua PSSI Erick Thohir melihat potensi besar pada diri Bima dan menunjuknya sebagai pelatih timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Kedekatan emosional Bima dengan para pemain dapat jadi kunci proses dalam merakit tim. Kira-kira skuad racikan Bima Sakti di Piala Dunia U17 2023 kemungkinan tak begitu jauh dengan tim yang menjuarai Piala AFF U16 2022 lalu. Bukan hal aneh nantinya, nama-nama seperti Muhammad Iqbal Kujangge, Sultan Zaki, dan Arkan Kakak Putra kembali hadir. Di satu sisi, juara Piala AFF U16 2022 adalah prestasi yang perlu diakui meski bukan cerminan yang utuh. Namun kegagalan Bima Sakti meloloskan tim ke Piala Asia U17 2023 adalah penegas bahwa skuad racikan Bima saat itu belum menyentuh level benua. Terpilih jadi salah satu peserta Piala Dunia U17 dari jalur tuan rumah adalah kenyataan yang harus dihadapi. Terlebih lagi turnamen yang digelar 10 November hingga 2 Desember membuat jatah waktu persiapan begitu sempit. Pertanyaan besar yang wajar muncul di benak publik adalah nama-nama pemain yang bakal dipanggil Bima di pemusatan latihan. Di sini letak dilematis yang bakal dipijak oleh Bima. Keputusan Bima menyusun skuad yang berdomisili di Indonesia akan memudahkan teknis pemusatan latihan karena sang pemain tidak perlu menempuh jarak jauh. Langkah tersebut juga dapat memaksimalkan potensi yang tersebar di seluruh daerah Indonesia. Namun risiko yang mungkin terjadi adalah timnas U17 sulit bersaing dengan tim-tim elit dan penjuru dunia jika berkaca dari kualifikasi Piala Asia U17. Tak adanya kompetisi reguler untuk pemain U16 juga mempengaruhi kualitas pemain. Karena itu, memanggil pemain diaspora dapat jadi pilihan. Sejauh ini ada 8 nama pemain diaspora yang seliweran di media sosial. Sebagian diantaranya sedang memperkuat klub-klub yang tidak asing di telinga penikmat sepak bola. Beberapa nama seperti Wilbur Jardim, Akademi Sao Paulo, Irfan Karyowijoyo, Ado Den Haag, Damian Agustin, West Brom U16, dan Julian Belas Urip, AZ Alkmaar U18 adalah bukti nyata Indonesia punya permata yang tersebar di belahan bumi lain. Itu dapat jadi pertimbangan jelang pemusatan latihan Piala Dunia. Persoalannya, jiwa besar harus dimiliki Bima jika kembali diterpa kritik apabila mengesampingkan potensi putra daerah dengan prinsip bertajuk local pride. Bima punya 2 tangan untuk menutup telinga dari ocehan tak berdasar warganet yang protes tanpa henti. Prestasi harus jadi fokusnya saat ini selagi Indonesia ikut Piala Dunia U17.
Pencapaian Indonesia di Piala Dunia U17 2023 bakal jadi catatan sejarah terlepas dari hasil yang didapatkan. Keikutsertaan wakil merah putih di level global juga sejalan dengan target jadi peserta Olimpiade 2036 dan Piala Dunia 2038. Bukan tak mungkin pemain timnas U17 yang tampil di Piala Dunia U17 2023 adalah mereka yang berumpun di Olimpiade atau Piala Dunia level senior. Sebab tak sedikit pesepak bola top saat ini merupakan jebolan dari Piala Dunia U17. Beban berat yang dipikul Bima bakal lebih ringan dengan belajar dari barisan senior yang lebih berpengalaman. Ia dapat menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dari Sintayong yang pernah tampil di Piala Dunia U17 1987. Kala itu Sintayong adalah pahlawan timnas Korea Selatan dengan jadi top skor untuk negaranya di turnamen tersebut. Selain itu, Bima juga bisa belajar dari Indra Syafri yang pernah menangani timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Kehadiran legenda Chelsea, Dennis Wise yang disebut bakal jadi salah satu mentor juga sangat bermanfaat. Belum lagi jika nantinya sosok Direktur Teknik PSSI yang baru mulai bekerja, pekerjaan Bima akan lebih efisien dalam menyusun program di tengah waktu yang begitu sempit. Dalam konteks ini, Bima perlu berpikir pragmatis demi prestasi terbaik di Piala Dunia U17 2023. Mumpung Indonesia sedang ikut Piala Dunia, Bima harus memanfaatkan setiap kesempatan yang ada. Beralih ke berita bola selanjutnya. Pelatih yang menangani tim Persikabo 1973, Aidil Syahrin, mengakui prestasi Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memberikan perubahan signifikan pada skuad Garuda. Salah satu hal yang menonjol dalam kinerja Sintayong adalah keberaniannya membangun tim dengan pemain-pemain muda. Hal ini telah meningkatkan rasa percaya diri timnas Indonesia. Prestasi Indonesia dalam meraih medali emas SEA Games 2023 juga menjadi bukti keberhasilan Sintayong yang telah memilih banyak pemain untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Oleh karena itu, meskipun ada trofi yang berhasil diraih, Aidil Syahrin mengajak masyarakat Indonesia untuk melihat kemajuan yang telah dicapai. Menurut saya bagus, Sintayong sejak datang ke Indonesia banyak perubahan. Banyak anak-anak muda yang mendapatkan kesempatan bermain. Indonesia dari sekarang pun percaya diri, ujar Aidil Syahrin kepada Bola Times pada Senin 3 Juli 2023. Selain itu, menurutnya Indonesia perlu melihat bahwa banyak pemain timnas Indonesia yang berpartisipasi dalam SEA Games adalah pemain senior. Jadi, itu satu hasil dan kita harus percaya sama progresnya. Selanjutnya, pelatih berusia 45 tahun ini berharap agar publik dan PSSI memberikan dukungan lebih besar kepada Sintayong sehingga hasilnya dapat semakin memuaskan. Aidil Syahrin meyakini bahwa Sintayong memiliki potensi untuk membuat timnas Indonesia semakin kuat. Karena bukan 1-2 musim bisa jadi, harus beri Sintayong waktu lagi. Tetapi dukungannya harus lebih kuat. Saya percaya dengan pengalaman dia, timnas Indonesia akan satu level di atas daripada sekarang, tutupnya.